Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas. Di sini juga ada Atep Setiabudi dan Anis Mualim. Kita akan mengambil tema memilih syariat dan tuntunan agama yang apabila sejalan dengan hawa nafsu. Nah, itu bagaimana nanti akan diuraikan oleh guru kita. Salam Ustadz Husain, Ustadz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Jadi apakah demikian memilih syariat atau tuntunan agama yang apabila sesuai saja dengan hawa nafsu? Demikian. Silakan Ustaz Husain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini. Begitu pula bersama kita di studio Ustadz Muhammad Krisna kita, Atep Setiabudi, Anis Mualim. Kepada seluruh keluarga besar radio Silaturahim, baik mereka yang berkontribusi dalam membantu siaran kita ini, termasuk para pendengarnya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Begitu pula kepada saudara-saudari kita seayah dan seibu, sesama keluarga besar umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada pagi hari ini, apakah dibenarkan kita mengambil dari tuntunan Allah dan syariatnya yang sesuai dengan hawa nafsu kita dan menolak apa-apa yang tidak sejalan dengan hawa nafsu. Kalau kita perhatikan fenomena semacam ini, menerima yang cocok dengan hawa nafsu, menolak dan menentang apa yang tidak sejalan dengan hawa nafsu bukan merupakan fenomena yang baru. Tapi fenomena ini fenomena yang lama. Dan contoh-contoh yang paling menonjol yang menggambarkan perilaku dan sikap semacam ini adalah orang-orang yang ingkar dan kafir dari Bani Israel. Mereka hanya siap mengimani apa yang sejalan dengan hawa nafsu mereka, menolak apa-apa yang tidak sejalan dengan hawa nafsu. Apabila Nabi dan Rasul datang membawa petunjuk dari sisi Allah,
sebahagian mereka dustakan, sebahagian lagi mereka bunuh. Kecuali apa-apa yang sejalan dan cocok dengan hawa nafsu mereka. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama ikhwan, akhwat, pendengar maupun pemirsa, ternyata penyakit ini bukan hanya penyakit yang mewabah di tengah Bani Israel, tapi juga mewabah kaum muslimin saat ini. Mereka hanya mau mengikuti menerima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Mereka ingin memilih agama dengan bebas. Dan juga memilih ya, apa-apa yang berada dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pilihan mereka. Mereka mengatakan agama tidak bisa memaksakan kita. Ini merupakan hak asasi manusia. Atau mereka menggunakan tuduhan yang ekstrim bagi mereka-mereka yang menerima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mereka yang keluar dari tuntunan agama menamakan diri mereka sebagai kelompok moderat. Tapi yang berjalan di atas rel agama mereka anggap sebagai orang yang ekstrim. Padahal kata ekstrim itu yang keluar dari rel, yang melampaui batas. Sedangkan yang berjalan di atas tuntunan Tuhannya, penciptanya, yang menciptakan langit dan bumi, adalah orang yang berjalan di atas kebenaran. Nah, perangai semacam ini dikutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat kitabnya, di antaranya dalam suratul Baqarah ayat 87. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan Musa Alkitab. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami susul Nabi Allah Musa dengan rasul demi rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di tengah-tengah Bani Israel. Wa ayyadna wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Dan kami telah memberikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinah, merupakan penjelasan, keterangan dan bukti-bukti yang benar-benar terang benderang, tidak terdapat kesamaran di dalamnya sedikit pun juga. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, dan kami dukung Isa ibnu Maryam dengan Ruh Al-Qudus, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Misi Nabi Allah Isa didukung dengan mukjizat yang bermacam-macam. Di antaranya menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir, menyembuhkan orang yang terkena penyakit belang, menghidupkan yang mati. Ini merupakan bukti-bukti yang Allah tunjukkan dalam rangka mendukung kebenaran yang disampaikan oleh Isa Al-Masih, juga dengan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Taurat sebelumnya. Begitu juga ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Injil yang secara khusus diturunkan untuk Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Yang disampaikan para nabi, para rasul, yang disampaikan oleh Isa ibnu Maryam, yang disampaikan oleh Nabi kita tidak terdapat kesamaran. Apabila sebahagian orang mengatakan bahwa agama tidak jelas, bukan karena agamanya tidak jelas, tapi jiwa mereka yang diselimuti oleh hawa nafsu, karena mereka ingin menggiring agama mengikuti hawa nafsu mereka. Bukan mereka tunduk pada agama Allah secara tulus dan murni, baik dalam suasana senang atau susah, bahagia atau sedih, mudah atau sulit, lapang atau sempit, ridho dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah. Kalau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kondisi tersebut, itu dinamakan keislaman kepada Allah, dan orangnya adalah seorang yang muslim. Tapi kalau dia menerima sebahagian, menolak sebahagian, maka dia masuk dalam firman Allah pada ayat 86 sebelumnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian akan beriman kepada sebahagian Alkitab dan ingkar kepada sebahagian yang lain?
Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidak ada balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka-mereka yang mengimani sebahagian agama, menolak sebahagian yang lain, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan di hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan menuju azab yang sepedih-pedihnya, yang seberat-beratnya, yang sedahsyat-dahsyatnya. Ini pernyataan dari Allah. Apa kalian akan beriman kepada sebagian kitab, menolak sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang semacam ini kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan di hari akhirat nanti mereka akan diantarkan, dikembalikan menuju azab yang seberat-beratnya, sepedih-pedihnya. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Kalian tidak akan mampu bersembunyi. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala terangkan, sesungguhnya kami telah menganugerahkan Musa Alkitab, yaitu Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, kami susul Nabi Allah Musa dengan rasul demi rasul yang ikut di belakangnya, menegaskan kebenaran yang beliau sampaikan. Dan kami juga menganugerahkan Isa ibnu Maryam al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran yang jelas dan terang benderang, di samping petunjuknya juga yang jelas dan terang benderang. Bahkan kami dukung dirinya dengan Ruh Kudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul yang membawa apa yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian, kalian dustakan, sebahagian lagi kalian bunuh. Di sebagian kalian dustakan, sebahagian kalian bunuh. Karena mereka menyampaikan apa-apa yang tidak menyenangkan kalian dan tidak selaras dengan hawa nafsu kalian. Jadi ikhwan akhwat, sebenarnya agama Allah ini jelas terang benderang. Tidak terdapat kesamaran. Terjadinya kesamaran sebetulnya bersumber dari kalbu kita yang diselimuti oleh hawa nafsu. Oleh karena itu Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya din yang diterima di sisi Allah, yang disampaikan oleh nabi demi nabi, rasul demi rasul, adalah al-Islam, yang artinya tunduk, berserah diri, patuh secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan disambut dan diterima oleh Allah. Adapun kalau menerima sebagian, menolak sebagian yang lain, orang-orang semacam ini di dunia akan mengalami kehinaan, dan ini dialami oleh kaum muslimin yang mengambil sebagian agama, menolak sebagian yang lain. Bukan mereka semakin maju, akhirnya mereka hanya menjadi ekor sepanjang perjalanan mereka. Hanya mengekor kepada bangsa-bangsa yang maju. Mereka tidak layak untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa kebajikan, menegakkan keadilan, dan menaburkan rahmat. Jangan salahkan Allah. Tapi itu hukuman Allah atas perbuatan kalian yang merendahkan petunjuk Allah yang diturunkan demi keselamatan kalian. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Dan tidak terjadi pertentangan di antara para ahli kitab, baik orang-orang Yahudinya, Nasraninya. Tidak terjadi pertentangan di antara mereka disebabkan karena tidak jelasnya petunjuk Allah. Malah terjadi pertentangan, perselisihan setelah datangnya ilmu kepada mereka. Baghyan bainahum, karena mereka diselewengkan oleh hawa nafsu mereka. Jadi hawa nafsu ini yang menyelewengkan mereka dari kebenaran, bukan karena kebenaran yang tidak jelas.
Sebagaimana dalam suratul Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak terjadi perpecahan di antara para ahli kitab melainkan setelah sampainya datangnya kepada mereka al-bayyinah, keterangan dan bukti yang sejelas-jelasnya. Jadi bagian bainahum, al-baghyu ini ya, yang menyebabkan manusia akhirnya dijauhkan dari kebenaran dan agama Allah. Tapi bagi mereka yang berserah diri secara tulus kepada Allah, mereka lah orang-orang yang akan berada di bawah naungan Allah, yang ditempatkan di atas jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan satukan mereka bersama orang-orang yang telah menerima kemuliaan dan merasakan kenikmatan baik dalam kehidupan dunia, disusul dengan kenikmatan kebahagiaan di hari akhir nanti. Oleh karena itu dilanjutkan dalam surat Al-Imran, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, kalian tidak perlu risau. Kalian tidak perlu sama sekali berduka, bersedih karena sikap mereka. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Lihat bagaimana bimbingan Allah, petunjuk Allah kepada Rasul dalam menyikapi sikap mereka yang menentang, membangkang. Begitu juga sikap yang harus kita lakukan. Ini contoh dari Rasul yang mengikuti petunjuk Allah. Kalau mereka menentang kamu, wahai Rasulullah, mendebat kamu, membantah kamu, menolak kamu, katakan kepada mereka, faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Aku pasrahkan wajahku, seluruh hidupku teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang-orang yang mau ikut bersama aku. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Katakan kepada para ahli kitab. Demikian pula kepada ummiyin, bangsa Arab pada saat itu ya, yang masih dalam keadaan belum mengenal peradaban, belum mengenal baca dan tulis, ya, belum mengecap pendidikan sebagaimana bangsa-bangsa yang lain pada saat itu. Katakan kepada para ahli kitab dan ummiyin, aslamtum, maukah kalian berserah diri kepada Allah? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau tunduk, berserah diri secara total dan murni, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling dengan pilihan mereka, wahai Rasulullah, tugasmu hanya menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad. Sungguh Allah Maha tahu, Maha melihat hamba-hambanya. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, fenomena yang kita dengar tentang Bani Israel dalam Al-Quran, yang Allah ceritakan sebagai pelajaran dan juga peringatan bagi kita, ternyata pada saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah kita. Masyarakat mau mendengarkan tentang agama Allah yang diselingi dengan humor, tawa, lawakan, dan bahasa-bahasa yang tidak senonoh. Jadi yang mereka dengarkan bukan petunjuk agama, yang mereka dengarkan lawakan dan hiburannya buat mereka. Sebagaimana mereka menyaksikan acara komedi ya, yang dilakukan oleh Ateng, Iskak, ya, dan rombongan-rombongannya pada masa-masa lampau. Seperti yang kita saksikan pada saat ini hadirin sekalian, bagaimana acara-acara semacam ini merupakan hal yang paling digemari baik oleh orang tua, oleh bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak. Dan penceramah-penceramah juga yang paling disukai dan paling populer bukan yang menyampaikan amanat Allah, tapi mereka yang mengiringi ceramah mereka dengan humor, dengan tawa, dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Jadi tidak heran kalau seandainya umat kita seperti ini keadaannya. Akhirnya melahirkan perilaku-perilaku yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan di tengah bangsa, memajukannya, menegakkan keadilannya,
Hingga tanpa malu-malu kita saksikan di saat mereka diangkat sebagai pemimpin, bukan mereka memperhatikan rakyat dan kebutuhan mereka, tapi menghambur-hamburkan uang rakyat untuk pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Seperti yang kita saksikan Mas Krisna dalam renovasi gelanggang olahraga JIS, mereka habiskan uang triliunan rupiah. Padahal rakyat dalam kondisi yang luar biasa susah. Mereka membutuhkan segelas dua gelas beras untuk kebutuhan mereka. Membutuhkan untuk berbagai macam keperluan mereka. Ternyata uang dihambur-hamburkan di tempat-tempat yang sia-sia. Dengan angka yang selangit yang sebahagiannya mereka potong untuk mereka yang menjabat. Padahal masyarakat tahu betul-betul bahwa ini merupakan kebohongan yang telak, yang nyata di depan mata. Tapi karena rasa malu sudah hilang, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak ada, dan agama yang selama ini mereka dengarkan, agama yang penuh dengan berbagai macam dagelan, lelucon, tawa dan humor, maka tidak heran orang-orang yang beragama pada umumnya beragama seperti yang mereka terima dari berbagai macam input-input yang salah. Kembali kepada tema kita. Memilih agama yang sesuai dengan hawa nafsu. Ini tegas-tegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam mereka, mengancam mereka. Dalam kehidupan dunia yang mereka akan terima hanya kehinaan. Di hari akhirat nanti mereka akan dikembalikan ke dalam azab yang sepedih-pedihnya sesuai dengan sikap mereka yang menjadikan agama sebagai laibun walahwun, permainan dan senda gurau. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Orang-orang Yahudi dulu pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak untuk kembali kepada kitab Allah yang Allah turunkan. Sebagaimana kitab Taurat, kitab Allah, begitu pula Injil, Al-Quran juga merupakan kitab Allah. Dan mereka sebetulnya mengakui hal ini. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Allah ceritakan pada kita dalam surat Al-Baqarah pada ayat 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami. Kami merasa cukup dengan apa yang Allah turunkan kepada kami melalui nabi-nabi kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Kemudian mereka ingkar kepada apa-apa yang datang setelah itu. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal apa yang diturunkan dalam Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak meragukan, yang menegaskan apa yang Allah turunkan dalam kitab mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kedok mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendustakan alasan mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalau betul-betul kalian mengikuti petunjuk Allah dalam kitab yang Allah turunkan, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah kalau kalian mengaku sebagai orang yang beriman? Jadi sebagaimana sikap mereka dulu menolak apa yang Allah turunkan melalui Nabi Allah Musa dan nabi-nabi yang datang setelahnya di saat tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, mereka juga akan melakukan hal yang sama terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini ikhwan akhwat, perlu betul-betul selalu kita mengingatkan diri kita. Mengingatkan juga saudara-saudara kita. Bahwa Islam artinya kepatuhan, ketundukan secara murni dan tulus kepada Allah. Bukan menerima sebahagian, menolak sebahagian. Hingga agama seolah-olah bagikan buffet. Lalu orang-orang yang mengkonsumsinya berkeliling, mereka mengambil apa yang mereka suka dan meninggalkan apa yang mereka tidak suka. Agama adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan jalan hidup yang benar, yang membimbing kita untuk betul-betul hidup sebagai manusia-manusia mulia yang menjalankan amanat Allah, mengabdi kepada Allah, menegakkan
keadilan, berjuang untuk kemanusiaan. Nah, mari bersama-sama kita demi keselamatan kita agar terhindar dari kehinaan dalam kehidupan dunia maupun adab di hari kemudian nanti. Mari kita betul-betul mengikhlaskan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini merupakan pesan dari Allah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan memurnikan pengabdian mereka, sikap berserah diri mereka semata-mata kepada Allah. Dan mereka mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus, yang akan meluruskan kehidupan mereka, yang akan mengantarkan mereka menuju Allah. Di dunia berjalan di atas keridhaannya, pada tujuan akhirnya mereka akan diantarkan menuju Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga peringatan ini yang Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 87, begitu juga ya Allah Subhanahu wa taala terangkan pada ayat 96 dari surat Al-Baqarah, begitu pula dalam surat Al-Imran tadi ya, yang menerangkan kepada kita bahwa yang diterima dari jalan hidup kita, pengabdian kita hanyalah al-Islam. Itu yang Allah sampaikan kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, yang disampaikan juga kepada Nabi Allah Lut, yang disampaikan juga kepada Nabi Allah Syuaib, dan para nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas telah menerangkan firman-firman Allah dalam Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana kepatuhan kita yang seharusnya, kepatuhan secara mutlak, ketundukan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih-pilih. Ya, yang enak, yang sesuai dengan hawa nafsu kita itu kita ikuti. Yang tidak enak, yang tidak sesuai, tidak menguntungkan kita, kita tinggalkan. Ini berulang kali Allah ceritakan tentang perilaku Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka itu setiap kali mendapatkan ajakan kepada kebaikan, kalau kebaikan tersebut sesuai dengan kepentingan mereka, mereka ikuti. Tapi ketika kebaikan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan mereka, akan merusak keinginan mereka, mereka tinggalkan. Ini seperti yang juga tadi disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 89, itu juga sama seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran ini kisah-kisah Bani Israel pada zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yang sebenarnya juga ditujukan kepada Bani Israel yang hidup sezaman dengan Nabi, karena perilaku mereka sama. Ya. Allah contohkan dalam surah Al-Baqarah 89, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari sisi Allah, yakni Al-Quranul Karim, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, yang kitab Taurat, yaitu yang masih sejalan, yang sesuai dengan Al-Quranul Karim. Ya, kitab Taurat yang asli, ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini musaddiq, sebagai pembenar apa yang ada pada mereka, juga sekaligus pengkoreksi
kalau apa-apa yang salah yang mereka selewengkan. Ya. Al-Quran ini begitu tegas, ya, menerangkan kebenaran yang ada pada mereka, diterangkan kalau itu benar, itu adalah memang itu kebenaran. Allah ceritakan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka ini orang-orang Yahudi atau ahlul kitab di zaman Nabi, mereka itu senantiasa yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka memohon kemenangan kepada Allah dengan menyebut nabi terakhir, atau istilahnya bertawasul dengan nabi yang terakhir yang mereka nanti-nantikan, ya, ketika mereka misalnya berperang kepada orang-orang yang di luar mereka, orang-orang yang kafir. Ya, mereka eluk-elukan, mereka berikan kabar gembira bahwasanya nanti ada nabi yang terakhir yang akan memberikan pencerahan, yang akan membawa kemenangan, kemakmuran, dan mereka bertekad untuk mengikutinya. Dan mereka sebarkan ini juga kepada penduduk Madinah, yang akhirnya nanti malah penduduk Madinah yang beriman, sedangkan mereka tidak. Kenapa mereka itu tidak beriman? Di sini Allah sebutkan, ya, padahal Nabi kita ini mereka nanti-nantikan. Falamma ja'ahum ma'arafu, setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, apa yang mereka kenal, ya, karena mereka sebelumnya memang sudah mengenal bagaimana ciri-ciri Nabi terakhir, tapi ternyata di luar prediksi mereka. Mereka kira Nabi yang terakhir ini tetap dari Bani Israel. Ternyata bukan dari Bani Israel, tapi Bani Ismail, yaitu dari keturunan dari bangsa Arab, bukan Bani Israel. Nah, mereka kafir. Bukan itu saja, tentunya ini tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Karena mereka mau tentu dari Bani Israel yang akan mendukung semua kepentingan mereka. Ketika mereka lihat, mengetahui syariatnya itu banyak menentang syariat yang mereka sudah memang selewengkan, ya, menghancurkan kepentingan mereka, kafaru bihi, mereka kafir dengan nabi yang terakhir tersebut, dengan kitab juga, dengan kitab yang terakhir tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah 'alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir tersebut. Inilah yang Allah gambarkan bagaimana perilaku orang Bani Israel di zaman Nabi, ya, maupun di zaman-zaman yang lalu, diceritakan berulang kali dalam Al-Quran. Apa tujuannya Allah menceritakan ini? Tujuannya adalah agar supaya kita jangan seperti mereka. Ketika ada kisah-kisah di dalam Al-Quran tentang Bani Israel, yang sebenarnya harus kita ambil pelajaran, agar supaya kita jangan menjadi seperti mereka. Kita ambil saja dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau itu syariatnya ada yang menguntungkan kita, baik misalnya menguntungkan secara ekonomi, wah ini adalah pengumpulan zakat atau apa misalnya, oh diambil. Atau tentang misalnya berbagai hal, ya. Kalau di sana ada misalnya menguntungkan ekonomi buat mereka, diambil. Tapi ketika di sana ada hal-hal yang kurang enak, ya, istilahnya bukan hal yang basah buat ekonomi mereka, ditinggalkan. Atau ya, di sana ada syariat yang akan meningkatkan pamor mereka, ya, dikerjakan. Tapi ketika di sana ada perintah-perintah yang untuk berbagi, untuk berinfak dan sebagainya, mereka tinggalkan. Atau juga ketika di sana ada, ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengokohkan kedudukannya, oh itu digembar-gemborkan. Tapi ketika ada perintah untuk berlaku adil, ya, kepada masyarakat, kepada rakyat, itu dilupakan. Itu adalah perilaku yang sama seperti apa yang
dilakukan oleh Bani Israel. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Bani Israel, jangan kita katakan oh ini sih untuk Bani Israel bukan kita. Padahal ini adalah untuk peringatan kita, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya mengatakan la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Kalian akan mengikuti, ada lamut taukid di sini. Kalian pasti akan mengikuti, ada nun taukid juga tsaqilah. Ya, perilaku orang-orang yang sebelum kalian, jengkal demi jengkal. Ya. Hasta demi hasta. Sampai-sampai andai kata mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikuti mereka. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Dan ini juga gambaran bagaimana kalau kita mengabaikan ayat-ayat Allah tadi. Udah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Dan ini kenyataannya seperti itu sekarang. Ya. Umat Islam banyak mengikuti perilaku dan ya, adat istiadat ya, dan juga sikap yang dilakukan oleh Bani Israel. Padahal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam Al-Qur'anul Karim agar supaya ini menjadi i'tibar, menjadi pelajaran bagi kita, agar supaya kita tidak terperosok, ya, agar supaya kita tidak mendapatkan celaan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sebutkan kan ghairil maghdubi alaihim, katanya itu al-maghdubi alaihim, arti orang-orang yang dibenci ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin itu katanya itu adalah orang-orang yang sesat. Itu sering digambarkan seperti an-Nasara seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya ini juga bisa berlaku kepada kita, bukan saja kepada orang-orang Yahudi maupun Nasrani, tapi kepada kita juga yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan perintah Allah, mengambil ayat-ayat yang sejalan dengan hawa nafsu, tapi meninggalkan ya, ayat-ayat Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Nah, kita bisa juga digolongkan seperti mereka. Ya, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan tadi dari firman-firman Allah tentang Bani Israel menjadi pelajaran bagi kita, dan ini kita bisa menghindarinya. Allah. Bahkan ayat yang lain yang terhubung dengan ayat tadi yang maknanya sama, itu ayat 70 dari suratul Maidah. Laqad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sungguh kami telah mengambil sumpah janji dari Bani Israel. Sebagaimana yang kita sering dengar, Allah mengangkat bukit Tursena di atas kepala mereka. Mereka berada di bawah ketika mereka diambil sumpah untuk menerima kitab Taurat, mempelajari isinya, dan mengamalkan petunjuk. Wa arsalna ilaihim rusula, dan kami mengutus rasul-rasul kami kepada mereka. Bagaimana sambutan mereka? Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, tiap kali seorang rasul yang datang di tengah mereka membawa apa-apa yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun, sekelompok dari para rasul ini mereka dustakan, sekelompok lagi mereka bunuh. Wahasibu alla takuna fitnah. Mereka beranggapan sikap mereka ini tidak akan menimbulkan petaka, huru-hara, dan bencana. Fa'amu, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang buta hati mereka. Wasammu, mereka juga jadi orang-orang tuli yang tidak mau mendengarkan sama sekali peringatan ataupun pengarahan. Tsumma taballahu alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Setelah mereka mengalami bencana, mereka menyesal kembali pada Allah. Tsumma amu wa sammu katsirun minhum. Kemudian mereka kembali ke dalam kebutaan, dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang tuli, tidak mau mendengarkan peringatan dan petunjuk.
Wallahu basirum bima ya'malun. Sungguh Allah Maha melihat yang mereka perbuat. Nah, kalau kita bacakan ayat-ayat ini seperti Ustaz Hamzah bilang, kita bacakan ayat ini, mereka bilang itu kan untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk kita. Itu untuk orang-orang kafir, bukan untuk kita. Padahal al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan dalam memahami ayat, lafadznya yang umum, bukan sebabnya. Sebabnya hanya contoh. Turun dalam satu kasus, tapi apa yang terkandung dalam ayat ini berlaku untuk kasus yang sama. Tapi sayang, karena kita lebih suka memilih yang cocok dengan hawa nafsu kita, akhirnya kita dikeluarkan dari barisan pengikut Rasul. Kita bukan lagi berjalan di atas as-sirat al-mustaqim yang Allah janjikan, kenikmatan, kebahagiaan, dan kemuliaan, tapi kita memilih jalan yang membawa kehinaan bagi kita di dunia dan azab yang mengerikan di hari akhir. Nah, mudah-mudahan di tengah-tengah fenomena semacam ini, Radio Rasil terus setia menyampaikan peringatan, pesan, bukan untuk memaksa, tapi untuk mengingatkan dan mengajak mereka yang mau kembali bersatu di jalan Allah. Adapun mereka yang dipecah belah oleh hawa nafsu mereka, yang membuat akhirnya agama tidak murni lagi, tapi agama yang tercemar oleh hawa nafsu, oleh kecondongan mereka, maka tugas Nabi hanya menerangkan dengan sejelas-jelasnya tanggung jawab mereka di hadapan Allah atas apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi peringatan, terutama buat saya pribadi, buat para ustadz semuanya, agar tidak sekali-kali mengambil dari agama Allah yang cocok, lalu mulai memutar balikkan ayat Allah keluar dari tempatnya pada saat kita menjumpai ayat-ayat tersebut tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu betul-betul mendengarkan setiap pembicaraan, mengambil bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka lah orang yang dikenal dengan nama ulul albab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Ya, Iwanana, demikian tadi. Apakah demikian memilih syariat atau tuntunan agama yang hanya apabila sesuai dengan hawa nafsu saja? Ternyata tidak demikian ya. Sudah dijelaskan oleh Ustaz Hamzah dan Ustaz Hussein. Baik, saya Muhammad Krishna, Atef Setiabudi dan Anis Mu'ali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.